Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anak hatinya masih suci, ibarat mutiara yang putih polos, tanpa goresan dan ukiran, di mana mutiara itu siap diukir dan akan cenderung kepada apa saja yang mempengaruhinya. Jika anak dibiasakan berperilaku baik dan diajari yang baik-baik, niscaya ia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Hasilnya kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat buruk atau dibiarkan begitu saja seperti layaknya seperti binatang ternak, niscaya ia akan tumbuh menjadi anak yang menyimpang sehingga menjadi penyebab kesedihan dan kesengsaraan bagi kedua orang tuanya. Rumah itu ibaratkan benteng, yaitu benteng bagi jiwa-jiwa yang terlahir suci dan polos. Benteng ini harus benar-benar kokoh dan tidak mudah untuk ditembus. Jika tidak begitu, musuh akan masuk dan merusak segalanya. Peran kita dalam hal ini sebagai penjaga benteng tersebut, penjaga bagi anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita. Yang pertama dilihat anak adalah rumah dan lingkungan. Lalu terekam dalam benaknya gambaran kehidupan. Jiwa yang masih lentur siap menerima dan akan terpengaruh segala hal sesuai lingkungan pertamanya. Bagi anak, rumah dan orang tua adalah lingkungan pertama yang akan membentuk kepribadiannya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuwahhidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Inilah masa keemasan. Anak yang mana tidak boleh disia-siakan. Pendidikan yang baik merupakan hak anak dan kewajiban kedua orang tua. Pendidikan bukanlah hidayah ataupun hadiah yang turun dari langit, tidak jatuh darinya begitu saja. Tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak bukanlah sekedar memberinya makan kenyang, memberikan pakaian yang bagus atau rumah yang lapang. Namun tanggung jawab yang terberat bagi kita ialah memberikan pendidikan terbaik bagi mereka dan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di mana penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berkenaan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalib berkata, maksudnya ajarkanlah dirimu sendiri beserta keluargamu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama. Ingatlah wahai saudaraku, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti meminta pertanggungjawaban kepada kita atas amanah ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih."
wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan setiap-tiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya, dan kelak ia akan ditanya tentang mereka. Adapun seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya serta anak-anaknya, dan kelak dia ditanya tentang mereka. Ketahuilah, tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian kelak ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jagalah baik-baik amanah ilahi ini. Sungguh Allah menjanjikan pahala yang besar bagi hambanya yang selalu memelihara amanah yang dipikulnya. Mereka lah yang berhak mewarisi surga Firdaus, dan mereka akan kekal di dalamnya. Allah berfirman, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisinya. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Memang tugas dan tanggung jawab ini tidaklah ringan. Melaksanakannya tak semudah membalik telapak tangan. Ujian dan rintangan muncul silih berganti. Rasa letih dan bosan pun beberapa kali datang mendera. Sementara setan terus membuat makar dan tipu daya untuk mematahkan semangat kita dalam mendidik anak. Apalagi kita mengetahui tabiat manusia adalah suka berkeluh kesah, sebagaimana Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Maka dengan itu jauhilah sifat tersebut sebisa mungkin. Ingatlah, kalau kesah hanya akan membawa kerugian. Sebab sekecil apapun tugas dan tanggung jawab yang dipikul menjadi beban berat jika disikapi dengan keluh kesah serta amarah dan perasaan tidak ikhlas. Lebih rugi lagi, hati yang tidak ikhlas membuat pahala akan terhapus. Inilah wujud kerugian di atas kerugian, seperti pepatah, yaitu terjatuh sudah ditinggang tangga. Dengan itu, wahai saudaraku, apabila tanggung jawab tadi dipikul dengan penuh keikhlasan, niscaya ia pun mendatangkan kebaikan. Sebab seberat apapun tugas dan tanggung jawab, selama dilakukan dengan penuh kerelaan, kegembiraan, harapan, serta disambut dengan senyuman, maka ia terasa ringan. Lebih jauh, keikhlasan hati membuat semua jeripayah dan setiap tetesan keringat bernilai pahala yang kelak nanti kita dapatkan balasan yang jadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud keberuntungan di atas keberuntungan. Seperti pepatah, anak baik menantu molek. Di dunia kini kita dapat mencicipi manisnya buah daripada kesolehan anak dan memperoleh cinta kasih sayang mereka. Lalu di akhirat kelak kita pun memperoleh pahala berkat amal-amal soleh yang mereka perbuat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.